Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Hukum Bisnis pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan kedudukan orang menurut hukum. Nah, di sini dalam hukum, orang adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak adalah mulai orang tersebut dilahirkan hingga meninggal. Bahkan apabila diperlukan dapat dihitung sejak orang tersebut masih di dalam kandungan, itu terkait waris ya, asal kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Baik, terkait dengan kedudukan orang dalam hukum, ada yang kemudian disebut sebagai golongan orang yang tidak cakap menurut hukum. Jadi pada dasarnya, menurut hukum setiap orang tanpa terkecuali mempunyai hak, tapi menurut hukum tidak semua orang dapat melaksanakan haknya. Nah, berikut adalah golongan orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum. Yang pertama adalah golongan orang yang tidak cakap menurut hukum itu adalah orang yang belum dewasa, ya ini diatur dalam KUH pidana pasal 45, yaitu mereka yang belum berumur 21 tahun dan atau belum menikah. Nah, apabila sudah menikah, maka orang tersebut dianggap dewasa. Nah, kemudian mereka yang belum berumur 18 tahun ya. Jadi ini juga diatur dalam beberapa undang-undang, itu terkait juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan. Nah, itu berarti sepertinya diatur dalam undang-undang bahwa mereka yang belum 18 tahun tidak boleh menikah gitu ya. Sepertinya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, kemudian karena nanti juga terkait dengan tenaga kerja yang belum di bawah umur gitu ya, itu juga diatur. Kemudian UU Nomor 12 Tahun 95 tentang Pemasyarakatan, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, ini berarti mereka-mereka yang diadili melalui pidana anak itu hanya mereka yang belum berumur 18. Ketika sudah 18 mereka dianggap dewasa sehingga sistem peradilannya ya yang biasanya diperlakukan terhadap mereka-mereka yang sudah dewasa. Ya, UU Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM dan juga Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ya. Nah, kemudian kita ke bagian selanjutnya yaitu adalah badan hukum. Badan hukum adalah badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan tersebut memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum. Jadi diperlakukan seperti manusia. Makanya kita bisa menuntut perusahaan A, perusahaan B bisa menuntut perusahaan A bisa menuntut perusahaan B karena di sini badan hukum itu dapat digugat dan juga dapat menggugat seperti halnya manusia. Ya. Jadi diperlakukan seperti perseorangan gitu. Oke, ini double ya. Nah, kemudian benda ya, suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tak bergerak karena terkait dengan sifatnya itu diatur di pasal 506 KUH Perdata, tujuan pemakaiannya pasal 507 KUH Perdata dan ditentukan oleh Undang-Undang pasal 508 KUH Perdata. Ya. Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda bergerak karena yang pertama adalah sifatnya juga itu juga diatur dalam pasal 509 dan pasal 510 KUH Perdata dan juga ditentukan oleh undang-undang yaitu pasal 511 KUH Perdata. Untuk detailnya silakan Mas Mbak cek di BW ya KUH Perdata yang sudah bisa Mas Mbak akses pada atau mungkin sudah Mas Mbak download gitu ya terkait bagaimana membedakan antara golongan benda yang tidak bergerak ataupun yang bergerak menurut hukum ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu terkait BZ, cuman untuk BZ itu nanti akan saya sampaikan melalui tugas mandiri saja. Di sini saya akan jelaskan tentang implikasi praktis secara singkat terkait materi pertemuan hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, maka mahasiswa dapat melakukan klasifikasi pada kedudukan orang menurut hukum, siapa saja yang tergolong tidak cakap menurut hukum, dan serta dasar hukum terkait badan hukum, benda, dan BZ. Ya, saya harap ini nanti akan berguna dimanapun nanti Mas Mbak akan bekerja, sedikit pengetahuan dasar tentang golongan mereka-mereka yang tidak cakap menurut hukum atau kedudukan orang di mata hukum. Saya rasa itu untuk hukum bisnis pertemuan ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.